Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah sistem jaringan komputer lanjut. Ya. Kita membahas mengenai asynchronous transfer mode. Ini dalam konteks kita mempelajari ini ya, sesuatu yang punya goal dan features yang baik ya, terutama tentang QoS di ITM ini. Tapi kalau dari sisi teknologinya sendiri, nah ini juga sebetulnya munculnya hampir barengan ya dengan ketika IP versi 4 dirilis ya tahun 81, jadi awal tahun 80-an. Nah, kebutuhannya waktu itu kan jaringan ini dimiliki oleh PTT ya. Jadi mereka yang voice, PSTN, kemudian circuit base. Tapi muncul di sisi lain keinginan untuk menginterconnect komputer ya, di mana muncul waktu itu DARPA tahun 70-an, kemudian IP versi 4 tahun 81 dan complete TCP/IP suite itu tahun 89-an. Ingin menginterkoneksikan komputer ini menggunakan paket base ya. Sehingga ada dua sisi, yang satu circuit base, yang satu paket base. Nah, ITM ada untuk mengadop keduanya. Jadi ITM itu punya kemampuan karena dia cell base ya. Kemudian dia bisa mengemulate circuit base sekaligus dia bisa menghandle paket base juga. Tapi historinya ini populer di awal tahun 90-an, kemudian tahun 2005 ya karena reason kenapa selnya harus kecil itu mulai kurang relevan karena Ethernet itu punya speed yang semakin tinggi, tapi harganya juga jauh lebih kompetitif gitu, dibanding port yang diadop di SDH maupun Sonet. Nah, tapi ini kita untuk mendalami ITM karena ada konsep-konsep yang bagus di situ yang ini untuk jaringan advance sebetulnya. Tapi siapa tahu nanti ya setelah limit kecepatan komputasi ada, kan segala sesuatu pasti ada batasnya ya. Mungkin ini akan relevan kembali. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai ITM konsep, kemudian basic component and function dari ITM, kemudian cell format connection, kemudian traffic management, dan QoS di ITM. Nah, ITM goal yang ingin dicapai ketika ini didesain, yaitu ini untuk high-speed data network. Tapi kembali lagi ya, high-speed data network tahun 80-an, tahun 90-an, itu tentu nggak secepat sekarang. Waktu saya awal mengenal internet, waktu tahun 93-94, jaringan dari kampus, dari Jepang ke Indonesia, itu speednya hanya 2 Mbps. Ketika saya lulus, kemudian sempat belajar mengenai frame relay dan ITM di US dan Eropa waktu itu, dan mengimplementasikan jaringan frame relay dan backbone ITM ya, itu speednya di backbone hanya 2 Mbps juga. Bahkan antara site corporate, ya, corporate ke corporate, ini kalau ininya menggunakan SDH, ininya backhaul-nya itu speed-nya paling 64 Kbps. Nah, itu udah high speed waktu itu, dipandang sebagai high speed. Nah, ini muncullah kemudian untuk BISDN sebetulnya, di worldwide, kemudian untuk I1 gitu ya. Nah, pada saat ITM didesain menggunakan sel yang akhirnya disepakati ukurannya 48 ya, tambah header
5 byte menjadi 53 byte dengan alasan karena jaringan ITM akan mendukung emulasi circuit base yang digunakan untuk voice PSTN dan juga untuk data, kan? Untuk data. Nah, ukuran data yang de facto-nya Ethernet waktu itu, ya IP Ethernet, ini ukurannya kan 1.500 byte ya. Kemudian ukuran voice ya harus seminimal mungkin karena komunikasi voice akan bagus kalau kira-kira end-to-end delay-nya kurang dari 150 milisecond. Sehingga ketika speed-nya 64 kilobit per second, ini kalau ada data masuk itu 1.500 byte, bayangin 64 kilobit per second ini kan sekitar 8 kilobyte ya. 1.500 berarti 1,5 per 8. 1,5 per 8 itu berarti hampir mungkin 150 milisecond sendiri ya. Kalau tiba-tiba ada antrian data masuk. Sehingga konsepnya ITM ini, semua data yang masuk ke jaringan ITM akan dipecah-pecah kecil-kecil. Sehingga kalaupun ada data dari Ethernet yang masuk ke jaringan ITM, itu tidak akan menyebabkan delay yang signifikan terhadap paket voice, karena ukurannya hanya 5 GB. Jadi kalau kira-kira 5 GB bagi 8 kilo, nah itu ukurannya masih mikrosecond. Itu masih relevan. Tapi kembali lagi, saat ini jaringan dari user aja, kalau kita sebagai pengguna ya ISP, dari rumah kita ke jaringan ISP, itu rata-rata kan kita udah pakai apa aja, misalnya WiFi, kemudian kita menggunakan ADSL, banyak kan mulai fiber optik ya, atau high speed satelit. Nah, link dari sini ke sini itu bisa 10 Mbps ya kan, atau bahkan ada yang 100 Mbps. Dan link antar backbone-nya operator ini udah mungkin 10 gigabit per second, 100 gigabit per second. Sehingga kalaupun ada paket data masuk pada saat kita berkomunikasi suara, nah menyebabkan delay itu yang ukurannya hanya mikrosecond. Nah, jadi sehingga dengan interface yang murah ini, relevansi kebutuhan kenapa harus ada sel yang rendah menjadi plus relevan. Sehingga tahun 2005 ya, ITM Forum yang mempropose ITM dan memanage ITM ini itu nggak terlalu mendrive ke ITM lagi gitu ya. Ya karena secara de facto jaringan ini udah di Ethernet line gitu. Tapi untuk tujuan konsepnya dan rencana implementasinya ini patut kita terus pelajari. Nah, berikutnya tujuan ITM yang lain adalah ini mesti memiliki interface yang kompatibel dengan existing ya. Waktu itu SDH ya, Sonet, interface-nya ya I1, kemudian T1, I3, kemudian T3 ya, kemudian ke STM1 dan seterusnya. Dan juga untuk interkoneksi misalnya dari LAN Ethernet masuk ke jaringan ITM. Dan tujuannya juga harus semurah mungkin diimplementasikan di hardware, inexpensive. Kemudian mesti support existing telekom teknologi yang kebutuhannya tadi by nature-nya PSTN itu sedikit base ya. Tapi sekarang teman-teman kalau di rumah masih ada PSTN itu udah bagus ya kan, karena rata-rata sekarang kita sudah berkomunikasi menggunakan handphone kan, dan handphone itu sudah mulai ke 4G all data. Kemudian must be connection oriented supaya lebih akurat dan predictable ininya, delay-nya.
Sehingga kalau ini mau disimulasikan untuk circuit base, nah circuit base itu kebutuhan timingnya harus pas. Gitu kan. Nah, kemudian mesti beberapa fungsinya bisa diimplementasikan di hardware agar kebutuhan high speed-nya bisa tercapai. High speed-nya ini waktu itu ya sampai STM1, STM4 ya, dan STM64. STM1 ini 155 Mbps, kemudian STM4 itu 622 Mbps, STM16 itu 2,5 gigabit per second, STM64 10 gigabit per second. Nah, si ITM sendiri itu kira-kira untuk di OSI layer ya, itu adalah layer 2 ya. Layer 2. Kemudian kalau yang komplit termasuk AAL itu ini dikonsider sebagai layer 3. Nah, di switchingnya sendiri fungsi utamanya dia adalah untuk multiplexing ya, dan switching. Multiplexing berarti dari user ada beberapa pot mungkin jadi satu pot. Jadi multiplexing ya, baik dari banyak ke satu maupun dari satu didistribusikan. Dan switching. Switching berarti dari pot ini lari ke sini, mungkin dari pot sini lari ke sini, dari pot ini mungkin lari ke sini, dan seterusnya. Sehingga ini untuk di layer 2, multiplexing dan switching. Plus ketambahan yang ITM adaptation layer untuk di layer 3-nya. Nah, tentunya tujuannya adalah mengintegrasikan supaya data, voice, dan video bisa ditransport lewat jaringan ITM ini dengan berbagai karakteristik dari data, voice, dan video. Kemudian untuk aplikasi tertentu, ini bisa untuk emulate circuit base ya. Dan data juga bisa kita garansi tanpa mengganggu voice dan video. Nah, di layer 2 mesti didesain sederhana ya, si frame dari ITM ini, atau tepatnya disebut sel ya. Sel ITM ini harus sederhana supaya bisa diimplementasikan di level hardware. Di level hardware. Jadi ya minimalisir software ya supaya lebih cepat tadi. Nah, tentunya motivasi ini waktu itu relevan di awal tahun 80-an atau pertengahan 80-an dan diimplement di tahun 90-an ya sampai sekitar 2005 gitu. Tapi tentunya kita tahu ya bahwa komputasi itu semakin tinggi dengan cost per komputasi semakin rendah. Gitu. Sehingga bahwa konsep ini dengan ketebasan itu kalau hardware tidak berkembang, gitu, ya tentunya ini akan terus relevan. Tapi kenyataannya kemampuan komputasi dan itu diimplementasikan di interface seperti Ethernet base ya, yang mulai dari Ethernet sampai 100 gigabit Ethernet itu membuat situasinya berubah. Gitu. Tentunya motivasi kenapa ITM ini dibikin ya tadi bahwa memang ada kebutuhan dari aplikasi yang berbeda antara data, voice dan video ya, voice dan video. Di mana untuk voice yang delay sensitif dan video yang delay sensitif plus error sensitif itu mesti di deliver dengan baik gitu kan. Bahkan kita punya kemampuan untuk hard delivery dengan emulasi circuit. Nah, kemudian waktu itu juga ada broadband ISDN ya, yang speednya sampai 128 sampai 2 Mbps. Nah, ini di delivery tanpa ada jaringan yang memadai untuk ini apa namanya ketika dia ke data ya. Dipandang itu hanya base effort. Nah, kemudian motivasi yang lainnya adalah ketika ITM ini
untuk emulasi circuit base. Nah, tentunya ini bisa mendeliver time sensitive. Jadi ukuran paket satu dengan paket lainnya itu harus fix ya. Jadi head delivery dari QoS terutama di cell delay variation-nya. Nah, kalau hanya circuit base, tentu utilisasinya tidak akan efisien ya. Makanya jaringan yang sama untuk circuit base dan untuk data supaya jaringan ini bisa terutilize dengan baik. Nah, ini reference model ITM layer di broadband ISDN. Ini mulai dari layer 2, layer 2 oscillator ya, layer 2, dan ini layer 3 ya, ITM adaptation layer. Nah, mereka bisa langsung ke aplikasi. Mereka bisa langsung aplikasi. Jadi ada yang host native ITM. Tapi host yang IP base juga bisa ya. Yang larinya ke ITM adaptation layer ini, baru ke ITM, baru ke physical layer. Di physical layer-nya umumnya waktu itu SONET sama SDH ya, SONET sama SDH. Nah, di sel ITM itu ada yang untuk user, ada yang untuk kontrol, dan untuk manajemen. Tapi selnya hanya beda di satu atau dua bit header ya. Nah, aplikasi yang ingin di-deliver di ITM, nah tentunya adalah semua aplikasi ya, baik yang data, voice, maupun yang video. Ya, yang video. Jadi mau yang delay sensitif atau loss sensitif bisa, contohnya yang video. Atau yang delay sensitif, kan, delay sensitif, tapi loss-nya ya agak moderate, voice juga mesti bisa. Maupun yang memang nggak terlalu sensitif terhadap delay, kan, dan loss-nya juga nggak terlalu sensitif, itu interaktif data, maupun yang memang delay nggak ada masalah, kan, loss-nya juga bisa diulang, contohnya untuk file transfer data. Jadi misinya ITM ketika didesain, dia mesti bisa mendeliver aplikasi video di mana sensitif terhadap packet loss dan sensitif terhadap delay. Kalau video itu kira-kira 300-400 milisecond maksimal. Sementara yang delay sensitif, tapi loss-nya juga nggak terlalu sensitif, bisa katakan 20% loss masih kedengar lah ya. Kemudian delay-nya itu kalau yang kualitas bagus kurang dari 150 milisecond. Kemudian aplikasi yang interaktif data, yang delay-nya nggak terlalu sensitif, loss-nya juga nggak terlalu sensitif, ya mungkin sekitar 10% masih oke gitu ya. Atau hanya sekedar transfer file. Ini kan delay-nya nggak ada masalah, tapi kalau loss kualitasnya turun ya. Atau yang hanya sekedar transfer file, download. Ini yang nggak delay sensitif maupun nggak delay loss. Karena kalaupun ada loss, ini kita bisa retransmit ya. Nah, ITM mesin ini, ITM Suite ya, maupun ITM Edge gitu. Nah, tentunya aplikasi baik yang data, voice maupun video itu akan dipecah-pecah ya. Nah, ukurannya dipropose kalau yang dari US propose 64 byte, di Eropa sekitar 32 byte, akhirnya ada jalan tengah ya, 48 byte plus header 5 byte. Nah, dengan cara ini tentunya link yang kecepatannya waktu itu hanya 2 Mbps atau 34 Mbps atau bahkan 64 Mbps, kalau ada data yang gede di sini, itu karena udah dipecah-pecah, ini bisa didulukan mana yang lebih penting, mana yang nggak lebih penting.
tanpa mengganggu delay tadi. Sehingga ini bisa diterima dengan kualitas yang memadai. Nah, bagaimana ini di-deliver? Ini mekanismenya ada switch, ada ITM adaptation layer. Ya. Nah, di dalamnya itu ada proses switching, ada multiplexing. Berarti ini di sininya multiplexing, di dalamnya switching. Nah, proses switchingnya ada di header ya. Ada namanya virtual path ID nanti sama VCI. Dan ini VPI. Ini fisikalnya waktu itu ya macam-macam ya, mulai dari yang Sonnet maupun SDH ya. Nah, di sedikit ini kan ada namanya virtual path sama VCI ya. Ada virtual path sama VCI. Nah, tentunya kenapa perlu dibundle virtual path? Ya karena ini tentunya kalau ada sedikit yang similar gitu. Nah, ini misalkan ada satu perusahaan yang ini untuk suara, yang ini untuk video, ini untuk data misalnya, ke tujuan yang sama, atau pas di suite tertentu, ini yang similar, ada path yang sama, tentunya ini akan memudahkan untuk kontrol ya. Kemudian ya kalau ada dari tujuan yang sama, tentunya yang dicek itu nggak semua header kan, nggak semua header, tapi cukup header VPI-nya. Ya common path, kemudian pengecekannya itu hanya di numbering yang lebih sedikit, artinya pas implementasi di hardware dia akan lebih efisien. Nah, sehingga kalau kita punya jaringan gitu ya, misalnya dari sini, kan yang dicek oleh ITM kan header-nya ya, header-nya kan. Nah, ya Kak, di header itu ada VPI, ya kan, VPI, dan ada VCI ya, ada VCI. Ini VPI, ini VCI. Nah, kalau kita bisa ngecek header-nya itu hanya di path-nya, ya kan? Nah, tentunya akan lebih mudah kan. Ya, untuk tujuan selain pengecekan ini, ya misalnya kalau path-nya yang ini untuk corporate satu atau aplikasi yang sama, gitu kan jadi lebih mensederhanakan network ITM ya. Ya mensimplify, kemudian performance juga, kan? Performance juga, kemudian untuk pengecekannya jadi lebih mudah. Tentunya ini akan menghemat computation time-nya ya. Tentunya akibatnya ke network service-nya juga bisa kita enhance. Nah, sebagai gambaran, kalau untuk saat ini ya, ya kira-kira kalau ITM untuk IP itu, yaitu IP itu adalah akan jadi payload-nya ya. Jadi dari ITM bisa langsung menggunakan ITM adaptation layer itu, atau bisa over jaringan MPLS. Jadi ITM yang dipakai di sini adalah ITM di OSI layer itu adalah layer 2. Tapi sebenarnya desain aslinya dia bisa ke host host ITM ya, itu juga ada. Ini intinya tentunya perlu adaptation layer. Jadi kalau nature-nya ini sebetulnya kita pasti akan ada ITM adaptation layer untuk memecah paket-paket non ITM itu menjadi sel yang ukurannya 53 byte. Nah, kira-kira kayak gini ya. Jadi ada higher layer application, akan ada native ITM, native host ITM. Nah, itu baru di ITM adaptation layer. Nah, ini yang tujuannya untuk mecah-mecah kasih sel
kemudian dikirim ke ITM. Nah, di sisi penerima ITM adaptation layer, berarti dari sel-sel yang terpecah nanti sesuai dengan apa namanya VPI VCI-nya tentu bisa di-reassemble ya, supaya nanti sesuai dengan aplikasi yang bersesuaian. Nah, di ITM adaptation layer ini ada fungsi untuk fault error correction yang specific services ya, specific service convergence sublayer. Kemudian ada common path convergence sublayer dan ada untuk segmentation and reassemble. Nah, supaya sesuai dengan aplikasinya. Jadi yang kira-kira voice ke voice, misalnya video ke video, data A ke data A, data B ke data B. Nah, si ITM adaptation layer ini hanya ada di edge ya, edge atau perangkat gateway. Sementara kalau di suite-nya sendiri, ya, di core, ini kita hanya ngecek di layer 2, ngecek header ITM-nya saja. Nah, kalau kita bandingkan antara ITM suite dengan IP routing, sebetulnya mirip ya, setengah mirip konsepnya. Jadi kalau kita punya ITM suite gitu, di sini ITM suite, maka kerjanya kan tentu kalau ada sel ITM yang 48 byte ketambahan 5 byte header itu masuk ke antrian kan. Tapi ini antriannya per sel. Tentu dicek headernya. Kalau ada error, tentu dia di-discharge. Kalau nggak ada error, maka dicek ininya. Apakah sel ini untuk lokal suite ini? Kalau iya, maka perginya ke ITM adaptation layer. Dia ke aplikasi yang bersesuaian nanti, di-reassemble dan disesuaikan ke aplikasi yang bersesuaian. Tapi kalau ini bukan untuk si ITM Edge ini atau host ITM, tentunya dia akan ngecek table ya, VPVCI table. Nah, table ini bisa didapat dari routing table juga, namanya PNNI ya. Ini setara dengan OSPF, PNNI. Kemudian dia akan di switch, di swap sesuai dengan informasi VC VPI di table tersebut. Baru masuk ke yang antrian, keluar. Nah, sama dengan IP, cuma di IP paket ini ukurannya bervariasi, ya kan? Mulai dari 32 sampai mungkin kalau yang giant ya gede ya. Tapi kalau yang normal kadang 1500 ya, 1512 atau berapa, tergantung si physical Ethernet-nya masuk ke antrian sini. Ada header error kan. Kalau ada error ya di-discharge juga, kalau nggak ada, apakah IP-nya ini untuk lokal mesin ini? Kalau masuk ke lokal tentu akan diproses di layer berikutnya, either TCP atau UDP, dan ke modul aplikasi. Tapi kalau misalnya ini bukan, tentu akan diteruskan ke routing table. Routing table, baik yang dapat statik maupun dynamic, tapi ini biasanya ukurannya besar ya. Nah, baru ada proses enkapsulasi, ya kan? Ditambahin header header layer 2 ya, layer 2 masuk ke viewing yang ininya juga bervariasi masuk ke IP paket. Ya karena bedanya di sini headernya bervariasi, sementara di ITM itu cell base. Nah, kemampuan yang ITM itu dia bisa mensimulasikan kebutuhan circuit base yang jarak delay antara satu data dengan data lainnya itu bisa fix. Yang di sini nggak bisa. Nah, berdasarkan ITU I362, ini ITM Adaptation Layer Service Classification itu ada beberapa ya. Jadi kita punya 5 ITM Adaptation Layer, 6 termasuk dengan AL0. Jadi ada AL1, A2, 3, 4, dan 5. Ini 3, 4, dan 5 juga, dan
AL0. Nah, AL0 itu untuk user ya, untuk user. Kemudian yang AL1 ini untuk ATM adaptation layer yang butuh delay variation-nya fix ya. Jadi artinya bitrate-nya bisa konstan, ini yang bisa untuk mensimulasikan circuit bus ya. Nah, timing-nya juga dia bisa support ini untuk connection oriented. Ya, biasanya ini untuk mensimulasikan mengemulate circuit bus ya. Kemudian untuk yang EAL 2, 3, 4, dan 5, nah ini untuk payload yang bit-nya variabel ya, ukurannya juga bisa bervariasi. Kemudian yang kelas B ini bisa mensupport timing, sehingga ini untuk virtual bitrate yang real time yang kelas B ini, yang bisa real time. Sementara yang kelas C ini non real time, ya kan? Karena timingnya nggak diperlukan non real time. Kemudian yang kelas C ini connection oriented, yang ini untuk connectionless. Tapi ADM itu connection oriented, ini maksudnya di payloadnya ya. Nah, berikutnya adalah beberapa basic komponen dan fungsi-fungsinya di ITM ya. Nah, beberapa komponen di ITM, nah tentunya kita mengenal ada switch ya kan, ada switch, ya, ITM switch. Berarti dia yang di tengah ya, yang switch dari VPI VCI ini di port ini larinya ke VCI VPI berapa port berapa. Nah, VCI VPI itu hanya unik lokal sini. Jadi kalau ada suite yang lain yang mengimplementasikan VPI VCI yang sama nggak ada masalah, selama ada informasi bahwa dari VPI VCI katakan di sini 100 101 diterima di sini itu 100 102 gitu kan, lari dari 100 101 lari ke 100 102 juga nggak ada masalah. Nah, ini sifatnya connection oriented ya. Di fungsi ini berarti artinya si informasi VPI VCI yang menentukan dia akan di switch mana itu udah harus available duluan dan harus di-maintain selama proses komunikasi berlangsung. Baik di define-nya itu permanen maupun switch base ya. Permanen ada dua, yang fully permanen maupun yang soft permanen. Jadi untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi bisa terjadi dan bisa di-switch sesuai dengan tujuannya ya. Nah, paket-paketnya agar memudahkan komputasi yang di sini itu ukurannya fix ya, yang kita sebut sebagai sel. Nah, QoS-nya juga ada beberapa definisinya nanti. Jadi ada switch yang tadi ya, kemudian ada host, native ITM host juga ada, kemudian ada link dan ada edge devices. Jadi switch itu yang di tengah, ya kan? Kemudian host ITM yang di sini, kemudian edge devices itu yang ya katakan ini non ITM mau ke ITM. Misalnya ini ada LAN base mau ke jaringan ITM, itu ada edge devices. Nah, di ITM host sendiri, di ITM host berarti dari aplikasi tentunya ada ITM adaptation layer baru ke ITM ya. Sehingga kita punya adapter di sini ke ITM, tapi di dalamnya ada ITM adaptation layer ya, ada port-nya, ada adapternya. Kemudian dari aplikasi disesuaikan supaya bisa masuk ke jaringan ITM yang cell based.
Nah, kemudian PVC-nya mau lewat mana, kan? Bisa di set permanen virtual circuit atau switch virtual circuit. Nah, untuk memastikan bahwa switch-nya memang akan nyampe ke host yang bersesuaian, di proses host ini ada proses setup and teardown dari virtual connection-nya. Nah, di host itu ada EL-nya untuk ITM Adapter License Layer yang supaya membuat aplikasi, data dari aplikasi dipastikan dipecah-pecah sesuai sel ITM. Ya. Nah, kemudian kita juga mengenal ITM Edge. Nah, kalau yang di ITM Edge ini sama ya, ada ITM Adaptation Layer, tapi ada fungsi bridging yang memastikan bahwa kalau di sini jaringan ITM, yang ini misalnya LAN IP, nah ini ada proses ITM Adaptation Layer dari sini supaya bisa masuk ke sini atau sebaliknya ya. Nah, sementara kalau yang ITM Suite, ini fungsinya untuk men-switch kan, men-switch dari satu port ke port yang lain sesuai dengan informasi PPI VCI-nya. Nah, tentu switch ini karena fungsinya untuk men-switch, dia ya setidaknya punya 2 atau lebih port, kemudian dia bisa nyambung ke ITM Suite yang lain, atau dia bisa nyambung ke ITM host, ya, bisa nyambung juga ke ITM Edge, tergantung dari kebutuhannya. Nah, untuk nyambung ini dia butuh physical yang disebut link physical ya. Nah, dia berkomunikasi dengan host lewat signaling menggunakan CAC ya, Connection Admission Control, untuk memastikan sebelum path-nya dibentuk, dipastikan bahwa bandwidth-nya mencukupi. Nah, itu lewat mekanisme CAC ya, Connection Admission Control. Kemudian cara men-switch-nya si ITM Suite ini itu dengan virtual connection ya, yang terdiri dari VPI dan VCI. Nah, koneksinya dari sini, yang dari komponen VPI VCI ini, yang informasinya di sini, nah itu bisa kita set secara permanen ya, bisa kita set secara permanen atau secara dinamis. Yang permanen disebut PVC, yang ini SVC. Nah, tapi kalau yang murni permanen, kalau ada sesuatu di sini, yang ini nggak bisa reroute kan. Nah, supaya agak bisa reroute itu ada namanya soft PVC. Nah, kalau dari sisi istilah interface di ITM, yang interface dari ITM native host ke suite itu adalah UNI ya, User to Network Interface. Kemudian kalau antara ITM itu NNI, Private NNI, Network to Network Interface. Kemudian kalau dari ITM Edge untuk mengkonversi dari satu jaringan non ITM ke ITM, ini ininya ya masuk UNI ya kan. Kemudian dari public ITM network ke public ITM yang lain, kita menggunakan apa namanya, broadband intercarrier interface. Tapi kalau di satu public ITM yang sama, kita menggunakan public UNI ya. Kemudian kalau ini digital cross connect ini antara ITM data service unit, ini sama dengan Edge ya. Ini dengan router non ITM, ini juga fungsinya seperti ITM Edge devices. Ini tadi istilah ini ya, interface, ada UNI, User to Network Interface, yang memprovide prosedur dan protokol dari host ITM, dari host ITM ke ITM Suite. Kemudian kalau NNI dari suite ke suite, kemudian DXI
itu dari non ITM, misalnya ke router menuju ITM suite. Nah, kalau antara penyelenggara ITM, sama-sama penyelenggara ITM, kita menggunakan broadband inter-carrier interconnection. Nah, signaling supaya nanti ITM host ini bisa nyampe ke ITM host yang lain, kan tentunya dia butuh informasi PVC, SVC ya, yang terdiri dari VPI, VCI. Di setiap switch kan harus di-set dulu sebelum koneksinya bisa melewatkan aplikasi kan. Nah, untuk setup PVC ini, setup VCC, PVC itu yang permanen ya. Nah, itu tentu ada namanya connection setup request. Kalau resource-nya memenuhi, nah maka akan dialokasikan. Nah, koneksi ini itu namanya dengan kita sebut sebagai CAC ya. Connection Admission Control. Jadi kalau misalnya dari ITM host dia minta setup kemudian oke, ya, berarti proses yang di tengah seluruh switch di jaringan ini sudah dipastikan oke. Nah, supaya sedikit dari sini ke sini itu terjadi. Nah, yang diverifikasi adalah bandwidth-nya sama QoS yang lainnya. Bandwidth ini sebetulnya bagian dari QoS juga. Jadi kalau kira-kira setelah informasi CAC masuk ke jaringan, dan jaringan memastikan di sini semua informasi cross connect ada, bandwidth-nya ada, kemudian servisnya dipastikan dia servisnya apakah constant bitrate atau variable bitrate sudah sesuai, baru ke sini oke, dan terbentuklah sedikit menuju tujuan dia. Nah, dari sisi format aselnya itu kita punya 53 byte ya. Untuk payloadnya 48 byte dan headernya adalah 5 byte. Nah, di sisi user antara host ITM ke ITM suite, ini host ITM ke ITM suite, headernya ada GFC ya, Generic Full Flow Control, kemudian ada 8 bit VPI, Virtual Path Identifier, dan 16 bit VCI, Virtual Connection Channel Identifier. Kemudian ada untuk OEM, Operation Administration and Management, itu PT, itu untuk payload type, apakah ini payloadnya user atau payloadnya manajemen, sama ada untuk sell loss priority. Sell loss priority, kalau ditandain dalam perjalanan bisa diubah, ini kalau ditandain 1 berarti nggak boleh di drop gitu ya. Kemudian ada 8 byte untuk header correction. Jadi kalau headernya error ya di drop, kalau enggak dilanjut. Nah, sementara kalau yang sel di suite, ya kan, berarti kan dia tidak ada ITM adaptation layer ya, dia hanya men-switch dari satu port ke port yang lain sesuai dengan informasi VPI VCI. Nah, si GFC di sini itu berfungsi jadi VPI, sehingga VPI-nya jadi 12 byte dan VCI-nya tetap 16 byte. Ya. PT sama CLB yang tetap, dan ada header error correction, payload-nya juga tetap 48. Nah, di koneksinya sendiri yang di-establish pada saat mau ada komunikasi data, tentu mesti di-establish duluan ya, baik di-establish secara permanen maupun switch. Nah, yang secara permanen itu bisa manual, PVC, atau ada mekanisme soft PVC. Nah, kalau yang switch real time,
tergantung dari routing table yang di request oleh host ITM ya. Kita lewat signaling CAC, nah routing table-nya itu menggunakan PNNI. Ini similar dengan OSPF ya. Ini link state routing. Nah, tentu si connection ini kalau yang permanen, misalnya di tengah ada yang masalah ya, tujuannya di sini, nah tentu ini nggak bisa di reroute ya kalau yang permanen statik, tapi yang permanen soft switch itu masih bisa. Nah, kalau yang switch PVC, switch SVC, nah itu bisa di reestablish setiap kali mau ada call ya, call sedikit. Nah, tentunya ini tergantung dari si host mau komunikasi ke host yang mana. Nah, sifat linknya ini bisa point to point maupun point to multi point ya. Nah, ini tentunya ada mekanisme yang tersendiri. Nah, virtual connection-nya sendiri yang dibentuk oleh VCC ini, baik permanen maupun switch ini tentunya akan mengkoneksikan antara dua host atau host ke edge atau edge ke ITM ya. Nah, tergantung dari informasi yang mana. Nah, di tengahnya ini dibentuk menggunakan informasi VPI VCI. Nah, sifat linknya ini adalah unidireksional ya, unidireksional. Kemudian yang dicek di sini, adalah hanya header-nya saja ya. Nah, tentunya header di switch ini itu bisa berubah ya. Nah, misalnya masuk di sini ingress-nya itu katakan VCI 100 gitu kan. Kemudian keluar di sini VCI 101. Masuk di sini harus sama kan. Di sini yang sama. Yang di sini harus 101, tapi keluar di sini bisa 105 misalnya. Jadi itu akan unik per switch sini. Nah, virtual path sendiri diceknya itu hanya yang VPI-nya. Ini merupakan grup dari VC ya. Mau dicek satu-satu, VP VC juga ada masalah, tapi kalau memang VC-nya sama dalam path tertentu, yang dicek hanya VP. Itu kayak kalau di IP itu kayak network gitu lah ya. Nah, kalau VP-nya sama, nah tentu tujuannya akan sama pada saat itu ya kan. Karena asosiasinya visi yang dalam grup ini itu memiliki kesamaannya, baik tujuan pod maupun mungkin class of service-nya. Ya, atau bisa juga yang VP ini pelanggan, yang ininya class of service yang beda-beda dari pelanggan. Nah, si virtual path link ini itu ditentukan oleh PIID di masing-masing suite. Nah, kemudian si VP ini itu akan ditentukan oleh VP tergantung dari request dia SVC atau PVC ya. Jadi kalau sesuai assign-nya, VPI-nya berapa gitu. Ini bisa kita assign untuk mendapatkan si VPL ya, virtual path link ya, virtual path link, kemudian atau virtual connection link. Jadi di sini linknya itu yang harus sama informasi VPI VCI itu antara ini, tapi port dalam satu suite antara di sini sama di sini bisa ganti ya. Tapi kalau yang di sini itu sama. Nah, yang ini namanya virtual connection link. Ini jadi ini ya yang VCC virtual channel connection ya, virtual connect.
channel connection itu antara N ITM user, contohnya adalah host to host native ITM atau dari ATM ke ITM. Nah, sementara kalau yang partnya yang dicek itu hanya yang bagian VPI-nya ya. Kalau yang tadi VCI-nya. Nah, kalau sama ya berarti VCI di dalamnya dianggap sama. Nah, ini link path yang sama itu di sisi sini ya. Artinya kalau memang di sini VCI-nya katakan 200, ya ini juga 200. Tapi pas ganti ke sini, ganti 300, ini ganti 300. Gitu. Misalnya yang di sini ganti 400, yang ini juga 400. Gitu kan. Nah, keseluruhan ini membentuk virtual path connection. Nah, tapi antar ini adalah virtual path link. Nah, di virtual path link ini, VPI-nya harus sama. Nah, si virtual path connection ini punya beberapa properties ya. Beberapa properties ini originate dan terminate higher layer function end to end antara host ITM ke host ITM ya. Atau edge ITM ke edge ITM. Kemudian dia tentunya mensupport QoS sesuai dengan kontraknya. Nah, sifatnya ini bisa permainan atau suite ya. Kalau permanen PVC, kalau yang suite SVC. Kemudian tentu sesuai dengan ini paketnya adalah cell ya. Kemudian kalau VCI information nggak ada juga nggak apa-apa, karena yang di path adalah VVC, virtual path-nya ya. VCI informasinya bisa nggak dicek ya. Tapi kalau mau dicek ya juga bisa. Tapi kalau ininya udah sama karakteristiknya, tentu yang dicek oleh di sisi VCI itu hanya di ITM adaptation layer, di hostnya ya, di switch-nya enggak. Kemudian data flow-nya bisa unidirectional atau bidireksional, dua-duanya. Kemudian bandwidth-nya juga bisa simetrik, bisa asimetrik. Jadi yang sisi sini mungkin lebih besar dari yang ke arah sini. Nah, cell routing-nya yang 53 byte, berarti yang hidden-nya 5 byte. Nah, cell routing-nya itu berdasarkan informasi yang ada di VPI VCI table di suatu suite ya. Hanya melihat di header-nya ya. Dia menggunakan switching ya, di berdasarkan table. Nah, tabelnya ini bisa tadi di-create secara manual, statik, dan itu bentuk PVC, atau dari informasi routing PNNI. Itu kayak OSPF ya kira-kira, itu membentuk SVC. Nah, bagaimana dia akan do it, tentunya menggunakan PVC VPI ya, VPI dan PCI. Nah, ini disebut sebagai LCID, Content Logical Connection Identifier. Ini terdiri dari PPI dan PCI. Kemudian proses switch ini dari beberapa switch sampai terakhir ke tujuannya, destination-nya, host ITM tujuannya. Nah, kenapa routingnya sederhana? Sederhana ya karena panjang LCID yang terdiri dari VPI, VCI nggak panjang kan. VPI di switch ini hanya 12 bit, yang VPI 12 bit, VCI 16 bit. Jadi kalau partnya sama, yang dicek hanya 12 bit. Jadi itu kenapa label switching di ITM cepat ya, dan bisa di hardware dengan relatif mudah ya, karena ukuran selnya simple ya, ukuran selnya sedikit dan headernya juga nggak panjang. Dengan cara ini maka si sel ini bisa perform di level hardware atau firmware, dan itu akan meningkatkan performance. Jadi waktu yang dihabiskan oleh switch untuk pengecekan nggak
nggak lama, karena kan selnya ukurannya udah pasti, yang dicek hanya header yang sederhana, ya kan? Hanya berdasarkan VCI saja, sehingga suite-nya pengecekan pertama ya tergantung dari informasi yang diiniin, tentunya adalah yang virtual path-nya ya, yang VCI bisa nggak dicek, tapi bisa juga dicek dua-duanya, VPI-nya dicek, PC-nya dicek juga. Jadi kira-kira kalau kita punya informasi ITM virtual connection yang seperti ini dalam satu suite, ini bisa didapat dari permanen ya maupun dari SVC. Nah, kalau misalnya ada VC21, VC22 di virtual path 1 di port 1 mesti lari ke port 4 misalnya dengan VP6 dan virtual ininya dari 21 jadi 51 itu akan, jadi kalau ada traffic dari VC21 part ini ya akan larinya ke sini, VC22 larinya ke VC52. Jadi dilihat portnya kan, port 4 ke port 6 kan. Kemudian VCI-nya 21 jadi 51, 22 ke 52. Sementara VPI 1 larinya ke VP 6. Nah, tentunya untuk memastikan ITM itu sesuai dengan kontrak QoS yang disepakati, yaitu ada mekanisme untuk traffic management dan traffic engineering ya. Nah, di traffic engineering ini merupakan mekanisme untuk mendefine dia jalannya mana, jalannya di mana. Tentu dengan mendefinisikan road-nya, memastikan resource-nya sesuai dengan yang di-commit. Kemudian traffic management, jadi resource dialokasikan pada sedikit yang di-setup, ya kan? Baik itu bandwidth-nya maupun buffer-nya, kemudian memaintain selama durasi percakapan, itu QoS-nya tercapai. Di traffic management ITM network, ini ada beberapa tujuan atau fungsinya ya, itu adalah untuk mengoptimalkan resource, bagaimana operator bisa mengontrol network resource-nya secara efektif, kemudian memastikan QoS-nya sesuai dengan yang dikontrak ya. Nah, tentunya user protection mesti bisa dijalankan sesuai kontraknya. Ya, fair treatment sesuai dengan kontrak basis dari masing-masing user. Ya, throughput-nya mesti sesuai, ada fairness, kemudian penggunaan link-nya adalah efisien. Nah, di ITM sendiri, karena kan kita punya host ITM ya, kemudian ada suite-suite ITM, dan ke host ITM. Nah, tujuan ini kan bukan segede-gedean bandwidth kan, nah, tergantung dari kontraknya. Kalau yang yang fix bandwidth ya tentu harus dipastikan kan. Kemudian ada yang kalau bandwidth-nya available dia pakai gitu kan. Nah, salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa ini selalu terjaga setiap saat adalah dengan menghindari congestion. Karena kalau ada congestion di sini tentu suffer kan, ada beberapa sel yang mungkin akan di drop yang impact-nya ke aplikasi. Nah, maka beberapa sirkuit ini harus di-manage sedemikian rupa agar banyak traffic sesuai dengan aplikasinya ini bisa kita manage ya. Speed-nya macam-macam, traffic-nya macam-macam, mungkin behavior dari bus enggaknya traffic juga bisa macam-macam.
Ya, tujuan dari traffic management di ITM adalah mencapai percentage dari utilisasi bandwidth yang reasonable, kemudian end-to-end delay-nya controllable, kemudian paket loss-nya juga reasonable, jadi nggak 100% nggak ada loss, nggak, tapi reasonable. Kemudian fair treatment terhadap aplikasi sesuai dengan class of service-nya. Nah, di traffic parameternya itu ada peak cell rate, berarti maksimum speed cell yang bisa di deliver. Kemudian sustainable cell rate itu secara rata-rata ya, sustainnya berapa. Kemudian ada max bus size-nya. Jadi kalau ada SCR-nya segini, dia max bus size-nya mungkin sebesar PCR. Kemudian ada MCR, kemudian ada logical, ini mesti dicek end to end lah ya, karena yang create circuit ini itu diinisiasi oleh host menggunakan CAC. Di traffic management untuk memastikan fairness utilisasi dari bandwidth, jadi kan ada proses ini ya, multiplexing-nya, prioritasnya di sisi host ini, traffic engineering terjadi supaya penggunaan link di sini efisien ya. Kemudian di sini pengecekan di ITM suite juga dicek, kemudian di sini juga dicek. Jadi yang dipastikan itu yang utama adalah di sisi edge ya, sisi edge, berikutnya di sisi tiap penerima ada pengecekan. Dan misalnya indikator, nah kalau misalnya kita punya dua device ITM ya, misalnya C1 ke C2, ini aplikasi lah ya. Jadi misalnya kita punya dua aplikasi yang punya kelas yang sama, maka kalau ini punya switch yang masuk ke sini, ini C1, ini C2, maka di sini dicek bahwa bandwidth yang akan digunakan, katakan bandwidth-nya sama, maka throughput dari C1 dan throughput C2 itu harus sama. Karena kalau dikurangi mendekati 0. Tapi kalau misalnya kita punya aplikasi C3 dan C4 yang aplikasinya berbeda, di mana C3 lebih tinggi, maka kalau ada sesuatu di sini, katakan queuing-nya udah mencapai batas tertentu ya, dekat dengan buffer, maka yang lebih banyak di drop itu yang prioritasnya lebih rendah. Sehingga availability dari cell loss dibagi bandwidth dari C3, ya kan, itu tentunya mesti lebih sedikit. Jadi sel yang di drop mesti lebih sedikit dari sel yang di drop untuk aplikasi keempat. Kemudian ada traffic descriptor ya. Ini untuk traffic parameter itu ada di traffic descriptor di source-nya maupun di connection-nya. Nah, deskriptor ini misalnya dengan cell delay variation tolerant. Jadi kalau yang circuit based tentunya dia lebih ketat ya waktu antara satu sel dengan sel lainnya, karena ininya timingnya juga ketat. Tapi kalau untuk paket data ini cell delay variation tolerantnya lebih nggak ada masalah. Nah, si traffic descriptor ini tentu conformant definition ini akan dicek di tiap masuk ke jaringan. Karena pengecekan itu semakin awal, misalnya ini ada aplikasi-aplikasi masuk ke host, gitu ya, di hostnya udah dipastikan, sehingga yang ini udah sesuai dengan QoS yang dikasih. Sehingga kerjaan dari suite ya tinggal memastikan ini lagi, nggak terlalu banyak.
Tentu kalau ini tidak memenuhi dari KYC yang ada, dia akan di-discharge. Kemudian kita juga mengenal policing cell stream-nya itu menggunakan generic cell rate algorithm ya, GCRE. Jadi kalau ada ITM host atau ITM end user, kemudian ada sel yang ditransmisikan. Jadi kalau arrival time dari T lebih kecil dari latest arrival time dikurangi dengan time tolerance theoretical, telat gitu ya, nah tentu dia akan di-discharge. Tapi kalau nggak telat, normal gitu, ya tinggal ditandain. Kalau ditandain 1, berarti dia tidak akan di-discharge dalam perjalanan. Tapi kalau ditandain 0, ini masih boleh masuk ke di-discharge lah. Tapi dengan minimum bandwidth tertentu ya. Nah, di ITM service ini, nah, di ITM service ini kita punya beberapa definisi service architecture ya. Ada CBR, kemudian ada VBRRT, ada VBR-NRT, ada EBR, dan UBR. Jadi kalau yang CBR, constant bit rate, ini yang cocok untuk circuit base ya, mengemulasikan circuit seperti untuk PSTN atau jaringan circuit base yang lain ya, cross connect system. Kemudian kalau yang untuk VBR, variable bit rate real time, ini misalnya untuk aplikasi interaktif voice, interaktif video, kemudian yang non real time, ini bisa interaktif data, kemudian ada UBR sama yang EBR, yang UBR unspecified selama tersedia, itu digunakan, kalau yang EBR ada minimumnya. Jadi ada CBR tadi, ini untuk aplikasi yang butuh bandwidth yang fix ya, CBR, kemudian VBRRT ini untuk aplikasi yang delay-nya tepat ya, kemudian apa namanya ke delay variation juga ketat, nah dia butuh yang VBRRT. Nah kalau yang CBR definisinya trafficnya pokoknya dialokasikan sebesar PCR ya, sebesar PCR pixel rate ya. Tapi kalau yang VBRRT trafficnya boleh antara itu, berarti ada PCR-nya, kemudian ada maksimum burst rate-nya, dan ada sustain-nya. Katakan sustain-nya di sini. Peak-nya misalnya 2 Mbps, sustain-nya 1 Mbps, berarti burst-nya itu 1 Mbps. Kemudian kalau yang VBR non real time, ini bedanya hanya di delay-nya, itu enggak terlalu sensitif, tapi karakteristiknya sama ya. Ada pixel rate, ada sustainable cell rate, dan ada maksimum burst rate. Sementara kalau yang di UBR dan ABR, itu kita punya bandwidth yang bisa dipakai oleh UBR, selama bandwidth ini kosong, bisa dipakai, tapi tidak ada garansi. Tapi kalau yang available bitrate, selama dia kosong bisa dipakai, tapi ada garansi minimum MBR. Apa? Bukan MBR, RM ya. Minimum bitrate, ya sama sih sebetulnya dengan maksimum bitrate. MBR namanya, sama juga. Jadi kira-kira
ada minimumnya yang digaransi, kemudian ada variabelnya yang tidak didefinisikan, selama kosong bisa digunakan. Ini contoh trunk utilization untuk MPEG video ya. Kemudian ini misalnya untuk kalau CPR service ya akan menghabiskan sesuai ini cost, dipakai nggak dipakai ya itu sudah untuk service itu. Tapi kalau VBR dia bisa mulai dari minimum sampai naik gitu ya. Ini ada misalnya peak-nya kalau peak-nya segini. Tapi kalau yang IPR bisa pakai semuanya, tapi ada minimumnya. UPR bisa pakai semuanya, nggak ada garansi. Nah, prosedur untuk memastikan ketika SVC ini mau di-create dari host to host, melewati semua sirkuit yang ada di sini, ini mekanismenya lewat CAC ya, Call Admission Control. Ini untuk memastikan apakah bandwidth di seluruh network ini mencukupi sesuai yang diminta. Nah, kalau mencukupi, berarti SVC-nya bisa di-create sesuai dengan usage parameter kontrolnya. Ya, kalau enggak akan di-discharge. Nah, traffic shaping, berarti kan ini dari ada multiplexer ya, ada multiplexer, kemudian bisa masuk ke sini, ini akan di traffic shaping. Jadi kalau misalnya ada data yang burst dari LAN ada diterima tiba-tiba banyak kosong banyak. Nah tentunya kan di sini ada buffer ya. Nah dikeluarkan di sini biar lebih sesuai dengan rate yang ada di WAN sini. Nah di PT ketika usernya ini untuk user ini ada bit yang kedua itu untuk congestion indication yang disebut sebagai explicit forward congestion indication. Nah kalau memang apa namanya bandnya udah congest, nah tentunya akan ditandain 0 ya, dan si sel itu kemungkinan bisa di drop. Kemudian ada GFC field itu di header UNI itu yang pertama ya. Ini bisa digunakan tapi sejauh ini sih itu di set 0 ya. Ini berguna untuk congestion control juga. Kemudian di ITM adaptation layer ada forward error correction di service specific level. Jadi kalau ada masih bisa diperbaiki ini bit yang terdetek, tapi kalau enggak itu akan di-discharge. Nah ini APR itu jadi tadi kan ada apa namanya class of service CPR ya, constant bitrate, kemudian ada variable bitrate, ada APR dan ada UBR. Nah, APR untuk sama dengan UBR, tapi ada minimumnya. Ini biasanya cocok untuk jaringan IP ya waktu itu. Ini bedanya antara APR dengan UBR itu di payload type tertentu itu di set 6 ya, 110 di setiap sel yang masuk ke suite ini untuk memastikan bahwa kalau UBR bisa menggunakan ini tapi nggak ada garansinya UBR. Nah, kalau APR dia ada garansi minimalnya, ya, ada garansi minimalnya. Nah, untuk memastikan itu, jadi dia bisa pakai, tapi ada ini RM information untuk flow control ya. Jadi di PT cell itu ada bit yang di set dan itu akan diteruskan. Kalau misalnya di sini ada congestion, maka dia update informasi tersebut. Begitu juga dengan yang di end. Kemudian ada konsep ini juga quantum flow control untuk APR tadi ya, untuk memastikan bahwa flow control di setiap hop-nya itu bisa jalan. Di lewat
kredit ya. Jadi kalau katakan maksimumnya boleh 100 gitu, 100 sel dalam setiap saat. Pas dia transfer 50 berarti tinggal 50. Nah, ini akan ada update informasi tersebut dari hop berikutnya ya. Jadi kalau diterima balance-nya kembali lagi ke 100. Ini tadi di perbedaan antara EBR dengan UBR ya. Jadi kalau yang UBR ya dia bisa ke peak-nya, tapi selama kosong dia oke. Tapi kalau kosong ya dia nggak boleh. Tapi kalau yang ABR dia ada minimumnya ya. Nah, ini baik UBR maupun ABR itu cocok untuk data yang pasti seperti traffic TCP ya. Jadi misalnya pas ITM buffernya penuh, maka satu frame ini nanti sesuai informasi ITM Adaptation Layer itu akan di-drop. Nah, frame yang berikutnya lah yang akan diteruskan. Nah, berikutnya kita membahas mengenai QoS di ITM ya, yang memungkinkan jaringan ITM mendeliver circuit based network emulate dari circuit based, karena di servisnya itu ada namanya CBR ya, constant bitrate, di mana timing antara satu sel dengan sel yang lain ketat, dan juga untuk paket data. Jadi jaringan ITM bisa mendeliver jaringan circuit base dan juga jaringan paket base. Ini definisi ITM, QoS di ITM, seperti yang kita sudah sampaikan di kuliah sebelumnya ya, bahwa tentu QoS ini ada beberapa kriteria di jaringan. Nah, salah satunya adalah delay. Salah satunya adalah delay dan ada komitmen quality. Ya, contohnya terhadap bandwidth, ya kan, terhadap jitter, terhadap paket loss ya. Nah, di ITM juga sama, cuma mungkin bahasanya yang agak berbeda. Nah, QoS ini di ITM sudah ditentukan pada saat PVC atau SVC dibangun. Dari ITM host ke ITM host ke seluruh ITM suite yang lewat mekanisme CAC ya. Yang di setup contohnya adalah delay ya, cell delay variation atau jitter, kemudian cell transfer delay mark atau delay, kemudian cell loss ratio sama ya, ada loss juga, kemudian error rate, kemudian severely error rate block ratio. Jadi dalam satu blok ketika dipecah-pecah oleh AL ini nggak boleh lebih dari bersekian. Kemudian ada salah tujuan ya, cell misinsertion rate. Nah, kalau di type of service, ini kan tadi ada CPR, real time VPR, non real time VPR, ada EBR dan UBR. Yang bisa untuk circuit base adalah yang ini CPR, kemudian yang VPR ini untuk variable bitrate, baik yang real time maupun non real time. Kemudian dari sisi bestinya, suitable for bestie traffic, ini yang non real time, EBR atau UBR. Kalau yang real time, ini yang konstan apa, yang variabel ya. Ini yang untuk circuit base, ini yang untuk paket. Kemudian yang ada feedback-nya untuk mencegah congestion adalah ABR. Nah, kontrak service ini tentunya pada saat admission control ya, connection admission control yang disampaikan oleh host ITM ke masing-masing suite ketika circuit mau dibangun, terutama yang SVC ya. Nah, tentunya parameter bandwidth tersedia berapa, kemudian butuh service apa, itu sudah ditentukan. Nah, kalau nggak bisa tercapai tentu akan ditolak ya permintaan tersebut. Tapi kalau memenuhi, tentu ini akan
dibikin. Nah, termasuk apakah dia CBR, ABR, UBR, VBR, dan yang lain-lain. Contohnya kalau misalnya host to host ini koneksinya minta CBR dengan bandwidth katakan 1 Mbps, maka otomatis resource ini akan dialokasikan untuk koneksi ini. Ini beberapa definisi di service parameter yang terkait dengan quality ya. Ini peak cell rate, tentu adalah maksimum rate yang bisa dideliver oleh jaringan. Kemudian ini yang sustain, rata-ratanya, ini maksimum bus rate-nya antara sustain dengan PCR. Kemudian ini cell delay variation tolerance, ini sama dengan jitter. Kemudian ada cell loss ratio, kemudian cell transfer delay, ini adalah delay maksimum. Kemudian cell delay variation, ini variasi delay variation, ini mirip jitter ya sebenarnya. Kemudian ada cell error rate, kemudian ada dalam block error rate, ini severely error cell block ratio, kemudian ada cell misinsertion rate, ini yang katakan di switch-nya karena satu hal salah switch ya, yang mestinya ke port ini lari ke port ini. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya parameter peak cell rate ya, kalau kita berharap bahwa sel kita akan ada di tiap 4 mikrosecond, otomatis berarti PCR-nya itu adalah 1 juta bagi 4 ya, ada 250 sel per second. Kemudian sustainable-nya itu berarti kalau di VBR ada sustainable antara peak cell rate dengan ini bandwidth yang ada, ini pixel rate. Nah, dia bisa bervariasi di sini, rata-ratanya itu disebut sebagai SCR. Dan maksimum peak-nya, maksimum bus-nya itu antara yang paling minimum ini ke peak-nya. Kemudian cell delay variation toleran ya, ini adalah jitter, itu mekanismenya salah satunya dengan leaky bucket algorithm. Kemudian maksimum cell loss yang bisa diterima itu cell loss ratio, kemudian ada cell transfer delay, ini average delay ya antar satu sel dengan sel lainnya. Ini ya biasanya ketika host ke host ada jaringan di sini, dia kan pasti akan pertama akan ngirim ya data ya peak ya. Habis itu kalau ada apa namanya congestion atau ini dia akan turun ya. Nah, tapi di sini kan ada buffer, ada buffer. Nah, kira-kira delay-nya itu ya akan disesuaikan oleh si switch ini kan. Nah, tapi maksimumnya berapa tentu ada ketentuannya yang disebut sebagai cell transfer delay maksimum. Nah, kalau misalnya delay-nya udah terlalu tinggi ya, atau ya tentu akan ada loss ya. Nah, loss yang diizinkan, cell loss, cell delay variation, itu ya pasti ada yang di luar delay yang menyebabkan delay-nya di luar yang di-accept, itu yang akan di drop. Nah, di drop-nya itu kira-kira maksimumnya angka tertentu ya, katakan 10 pangkat minus 7. Kemudian ada di QoS ini parameter maksimum cell error rate-nya dan juga severity error block-nya dalam satu blok. Kemudian ada CMR juga. Ini yang miss insertion, jadi salah tujuan. Nah, semua definisi QoS ini itu sudah disepakati ketika PVC atau SVC antar host to host yang melewati switch ini sudah dibentuk ya. Nah, tentunya kalau ada aplikasi masuk ke sini ya disesuaikan oleh ITM adaptation layer. Kalau yang CBR katakan dengan EL1 yang variation mungkin 2 sampai
5 ya, 2, 3, 4 atau 5. Kemudian definisi bandwidth-nya cukup enggak, itu lewat CAC dan lain-lain. Nah, tentunya di paket sel yang sederhana ini, itu mekanisme ini akan direpresentasikan bahwa alamatnya dengan VPI VCI itu kemudian ada informasi paket prioritas di discharge atau enggak, dan juga paket ini ada congestion atau enggak, plus informasi di luar dari sel ini. Nah, kemudian kalau misalnya ATM ini mengakomodir katakan ITM suite ya, dari LAN ke ITM, misalnya ini yang disebut sebagai edge suite. Nah, mentranslasikan class of service di IP ke QoS ITM tentunya merupakan tantangan tersendiri ya, karena kan nature-nya berbeda. Tapi salah satunya yang ITM ini katakan dikasih kelas yang tinggi ya, yang non IP, katakan dikasih APR misalnya, sehingga ada jumlah minimumnya yang bisa ditransfer ke jaringan ITM. Ya, garansi service misalnya dikasih CPR atau real time VPR yang control load service bisa dengan CPR, non real time VPR maupun APR. Yang best effort katakan internet ini bisa UPR atau yang lainnya misalnya APR. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan ITM network.